welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue nggak bikin video sendirian, gue sama temen gue namanya Vini Umasugi. Kebetulan dia ini salah satu mahasiswa di Universitas Negeri di Jakarta. Betul. Vini, kayak gimana ceritanya? Dan di sini gue bakalan sharing ke kalian dan cerita tentang kisah horor gue, pengalaman gue di tempat salah satu perusahaan yang gue kerja, itu di kantor. Dan inilah kisah gue. Kebetulan Vini ini dia kerja sekaligus kuliah ya guys. Oke, gimana cerita pertama kalau lu tuh sampai ketemu sama temen lu itu, siapa tadi namanya? Marina. Oh, oke, Marina. Jadi tuh dulu gue kerja karena kebutuhan ekonomi, jadi gue harus kerja terus sampai karena gue terlalu ambis dalam bekerja, gue lupa waktu. Akhirnya gue kerja sampai jam 9 malam, itu udah jam setengah 10-an. Setiap malam gue kerja, dan hari keberapa gue kerja itu kondisinya gue lagi haid. Itu gue lagi banyak-banyaknya. Pada saat gue haid itu gue lupa bahwa di tempat gue bekerja itu orang-orangnya udah pada pulang, dan kondisinya malam Jumat. Itu gue jahit, pada saat itu kan gue jahit karena pesanan gue waktu itu jahitan, dan itu banyak banget, dan gue bener-bener harus ngabisin jahitan itu malam itu juga karena udah mau diambil sama orangnya. Pada saat gue jahit itu bahu gue berat banget, dan gue pikir itu hal yang biasa, tapi lama-lama kepala gue berasa merinding banget. Dan Karena lu pikir lu kerja terus kecapean. nah, gue pikir kayak gitu, gue pikir itu biasalah, hal biasa. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah. Itu pada saat gue jalan itu ada yang ngikutin. Gue nggak tahu itu apa yang ngikutin, pokoknya dia ada yang ngikutin gue dari belakang. Dan itu setiap kali gue mandi atau gue ke kamar mandi atau gue ngelakuin apapun, dia kayak ngeliatin gue dari sudut-sudut rumah gue. Dia ngeliatin gue terus, dia mantau gue. Berjalannya waktu sampai 1 minggu kemudian, baru tuh mulai merasa, gue bilang ke mama gue kalau ini ada yang nggak beres dari diri gue, karena gue merasa keganggu karena bahu gue sering banget sakit. Dan setelah seminggu di tempat gue bekerja, gue ngalamin hal aneh. Gue kesurupan tiba-tiba siang, itu badan gue tiba-tiba dingin. Jadi kalau buat kalian nih, tiba-tiba badan tangan sama kalian kakinya dingin, itu bisa jadi kalian sedang diganggu sama hal-hal atau makhluk-makhluk yang emang mau ganggu kalian. Akhirnya di situ gue kesurupan, dan gue nggak tahu gue ngelakuin hal apa, gue lupa inget. Tapi gue sebenarnya tahu dalam hati gue ngeliat diri gue, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kondisinya gue bener-bener kacau, kayak nggak terkontrol lah itu diri gue. Terus akhirnya gue diobatin sampai gue sembuh. Nah, setelah gue diobatin sembuh, berjalan seiringnya waktu, gue nggak sadar, tanpa sadar ternyata dia udah ada di dalam diri gue, dan kita itu udah klop gitu. Kita kayak udah punya ikatan batin. Ternyata dia itu punya kisah hidup yang sama kayak gue, tapi dia sangat mengganggu gue karena dia sering masuk ke badan gue, dan orang tua gue tuh takut gue kenapa-napa karena gue jadi ngebangkang, dan gue berani ngebantah orang tua gue. Jadi si siapa tadi? Marina itu dia ngikutin si Vini ini karena dia ngelihat Vini ini sama gitu, sama kayak dia dulu yang dulu. Jadi kayak, wah ini perempuan kok sama kayak gue yang dulu gitu. Jadi dia tuh senang sama Vini, jadi akhirnya dia ngikutin Vini kemanapun. Tapi dampaknya ini makin kesini makin parah. Si Vini itu malah makin gak kekontrol emosinya. Dia malah makin ngebangkang sama orang tuanya. Terus dia kayak cepet emosi gitu. Cepet emosi. Jadi efek yang pertama itu cepet emosi, dan efek yang kedua itu lu jadi dibikin kayak halusinasi gitu, dan badan lu tuh sakit. Setiap hari tuh badan gue sakit karena efeknya dari dia, efek negatifnya. Tapi dia itu menganggap gue tuh sahabatnya dia. Gue taunya itu setelah gue mau di ruqyah. Waktu itu gue karena gue kesurupan terus, akhirnya gue mau diobatin. Pada saat perjalanan tuh gue tanya tuh, siapa nih yang ada di diri gue. Gue bilang, kenapa lu ada di diri gue. Terus akhirnya dia perlahan dia nggak mau bilang kalau dia itu siapa, dia nggak mau bilang. Akhirnya gue tanya terus, akhirnya dia bilang kalau namanya dia Marina, dia keluarga dari Deklau, dan dia itu ada wanita Belanda. Dia kenapa suka sama gue karena dia ngeliat kulit gue putih, dia nganggap gue itu saudaranya dia dan sepantarannya dia, sampai akhirnya dia berteman dengan gue. Nah, gue tanya, kamu kenapa bisa meninggal, kamu kenapa bisa jadi arwah gentayangan kayak gini? Itu dia pas lu berkomunikasi sama dia, itu caranya gimana? Kayak lu ngomong dalam hati atau lu ngucap langsung ngobrol kayak gitu? Itu gue nggak pernah sebelumnya berhubungan atau berkomunikasi sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi pada saat hari itu juga tuh gue nyoba buat nanya
dengan batin gue nanya dengan batin, gue merem, lalu gue coba tanya dari hati gue, dan ternyata ada jawaban, dan gue pun nggak tahu itu jawaban dari mana. Tapi gue ngobrol sama dia dan dia cerita sama gue, walaupun bahasanya dia terbata-bata, itu bener-bener itu sih gue masih inget sih, kayak dia tuh sering apa cara dia ngomong tuh gue masih inget banget. Tapi dia ngomongnya tuh kan karena dia kan kayak orang Belanda gitu, tapi dia ngomongnya pakai bahasa Belanda atau bahasa kayak kita sehari-hari? Dia ngomongnya bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia baku. Oh, jadi kayak baku banget gitu. Iya. Dan gue masih ingat sih maksudnya gue, karena gue pernah ada di badan gue, jadi gue inget itu semua yang kayak ciri-cirinya gimana. Cuman beda nih, gue kan ngomong cepet nih, dari tuh dia tuh ngomong lama, dan dia tuh lehernya tuh patah karena dia bunuh diri waktu meninggal. Oh jadi tuh si Marina itu dia meninggal karena dia tuh bunuh diri, guys. Bunuh diri kenapa? Bunuh diri karena dia nggak disetujuin sama orang tuanya buat nikah sama Pribumi. Dia tuh dulu suka sama Pribumi. Oh, dia suka sama ya, Pribumi. Kisah gue tuh sama dia karena gue pun nggak disetujuin sama orang tua gue karena gue masih kuliah. Jadi gue nggak disetujuin buat pacaran, sampai akhirnya gue tuh mendem gitu. Gue mendem sendiri, gue nggak pernah cerita ke siapapun, sampai akhirnya Marina tuh nganggep dia harus nolong gue, dia harus ngobrol ke orang tua gue gini-gini. Sampai akhirnya ya udah, kita berteman, dan dia meninggalnya dengan cara yang tidak baik. Jadi kayak cerita yang sama Marina sama si Vini ini, karena Vini ini kan dia nggak boleh pacaran juga sama orang tuanya karena dia tuh harus fokus kuliah. Dan kalau si Marina ini dia nggak boleh pacaran sama orang tuanya karena cowoknya ini pribumi gitu. Jadi kayak orang tuanya tuh nggak setuju gitu kalau dia pacaran sama pribumi gitu. Jadi dia ngeliat Vini kok perempuannya sama gua, jadi kayak dia seneng aja gitu. Betul. Dan di situ gue ngeliat mukanya dia tuh cantik. Gue coba, setelah gue nanya-nanya dia tinggal di mana, dulu kehidupan dia kayak gimana. Pertama lu ngeliat dia itu di mana? Pertama kali gue ngeliat dia ya pada saat gue ngebaca batinnya dia, dan gue kebayang semua kehidupan dia yang dulu. Dan gue ngeliat dulu rumahnya dia itu wah sebesar dari ini rumah gue nih dikali 10 lah baru itu dapat rumahnya dia. Parah, gede banget. Jadi tuh dia orang kaya banget, emang bener-bener tajir melintir lah. Lu tau lah Belanda orang tuanya Belanda yang ngejajah kita. Otomatis semua pabrik miliknya dia, dan dia itu kaya raya banget. Dan dia kamarnya dia itu kamar paling belakang karena dia anak kesayangan, dan dia tuh bener-bener dijaga sama orang tuanya, dijaga biar nggak deket sama cowok. Kira-kira lu tau nggak kalau dia itu berapa bersaudara? Dia anak satu-satunya. Oh, satu-satunya. Oke. Dia anak satu-satunya, dan dia bunuh diri pada saat di taman belakang rumahnya itu. Dia ngambil tali lah waktu itu, dan dia coba buat membunuh diri sampai akhirnya lehernya patah. Itu lu bisa tahu kayak gitu karena lu tuh bisa ngeliat apa? Iya, bisa. Dia diliatin sama kehidupan dia yang dulu. Dia langsung itu lu nggak sengaja dia masuk ke tubuh lu atau emang gimana gitu? Enggak, jadi pada saat itu gue nanya, pada saat gue mau tidur, sebelum gue mau tidur gue nanya-nanya dia, sampai akhirnya dia bilang kalau kamu mau lihat nih kehidupan aku yang dulu. Dia bilang gitu, dia tanya, Vini mau lihat kehidupanku yang dulu. Oh, jadi si Marina ini dia nanya ke Vini, kamu mau ngeliat kehidupanku yang dulu atau enggak gitu. Terus Vini ini kebetulan dia mau. Akhirnya Vini kenapa dia bisa tahu sampai dari kamarnya si Marina, dan terus dari di mana dia tempat gantung dirinya. Terus tuh karena si Marina ini cerita ke dia, dan dia tuh kayak seakan-akan tuh masuk ke alamnya si Marina ini. Tuh. Jadi gue dibawa masuk ke alamnya dia, dan gue ngeliat semua kondisi-kondisi di rumah dia, dan tapi dia nggak nunjukin kalau dia tuh aslinya serem. Dia cuma nunjukin kalau dia tuh cantik gitu. Dia nunjukin yang bener-bener cantik gitulah, kayak model. Dia mukanya kayak model banget. Oke, sebelum Vini cerita ini ke gue, kebetulan di rumah Vini ini ada acara pengajian gitu. Gue awalnya nggak tahu kan, dia habis pulang kuliah. Terus gue kayak ngeliat kok dia kayaknya beda banget. Terus tuh kayak dia tuh lesu banget. Terus nggak lama gue ngeliat satu sosok si Marina. Awal gue nggak tahu kalau Vini tuh berteman sama dia atau kenal sama dia, atau pokoknya nggak kenal lah, gue nggak tahu sama sekali. Dan satu hari dia pulang kuliah, dia capek. Terus gue sempat ngeliat perempuan itu, cuman dia nggak nunjukin kalau dia muka aslinya dia kayak gimana. Dia sama yang tadi Vini bilang, dia ngeliatin, kasih lihat ke kita ini kalau dia cantik aja gitu, nggak ngeliatin fisik aslinya dia tuh. Dia cuma kasih lihat ke kita kalau dia cantik gitu kan. Akhirnya gue kebetulan pas habis itu gue kan pulang ke kampung gue nggak cerita lagi tentang itu. Gue juga nggak tahu kan. Terus sampai gue di Jakarta lagi, Vini main ke rumah gue, terus dia cerita tentang perempuan itu. Cuman dia nggak bilang kalau perempuan ini namanya tuh Marina. Dia awalnya nggak bilang, dia cuman kayak bilang, iya Vini kayak gini yang tadi Vini cerita. Dan akhirnya gue bilang, oh iya Vin bener, soalnya waktu itu
gue juga sempet lihat si perempuan itu, cuman gue nggak pernah nanya. Terus kayak Vini cerita, seriusan tak lihat, iya seriusan. Terus akhirnya ini mulai cerita tentang si Marina ini gitu. Iya, pokoknya kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu gue hidup sama dia terus-terusan, dan gue sering cerita sama dia sampai sekarang ini. Enggak, sekarang gue udah nggak lepas dari dia karena dia bener-bener bawa dampak negatif. Karena dia bikin gue buat males ibadah, terus gue dibikin jadi ngebangkang, dan badan gue tuh sakit semua setiap hari. Dan gue tuh kayak dibikin kayak bodoh gitu, bego. Pokoknya gue nggak bisa mikir secara normal. Gue lebih mikir tuh kayak gue mau bunuh diri setiap hari. Itu gue mau bunuh diri terus. Kalau misalkan gue ada masalah sekecil apapun, itu gue bawanya mau bunuh diri. Sampai gue di kampus pun tuh gue secara nggak langsung gue kesurupan dan gue mau bunuh diri, lompat dari lantai 9 kampus. Terus gue ditahan temen-temen gue. Jadi temennya Vini ini yang di sini tuh dia tuh nggak bawa dampak positif, dia tuh nggak, bukannya kayak supportnya si Vini. Awalnya sih support, awalnya dia ngedukung, tapi pas udah lama-lama lebih ke ngajak buat mati karena biar jadi temennya dia gitu sih. Oh, jadi mungkin jadi salah satu yang bisa gue ambil ya dari ceritanya Vini ini, Vini kan kayak teman deket, kayak ininya sama dia tuh sama gitu kan, ceritanya kehidupannya Vini sama perempuan itu sama. Jadi perempuannya tuh kayak mengajak, udahlah apa sih artinya lo hidup kalau teman kayak gini-gini doang, mendingan lo tuh ikut ke gua, ikut sama-sama ke gua, biar kita tuh bisa sama terus gitu. Tapi itu kan dampak negatif banget ya buat Vini juga. Jadi akhirnya Vini mutusin buat di Rukia. Betul, dan akhirnya gue di Rukia. Dan ini gue punya sedikit foto yang gue dapet dari sosial media. Itu gue sempet waktu itu gue masih temenan sama dia. Nah ini kenapa si Vini sampai dapat foto atau foto dia kecil sama foto dia besar? Karena si Marina ini kebetulan Vini lagi lihat foto, terus si Marina ini bilang, ini mirip aku. Nah ini versi kecilnya nih, kalau Marina mirip yang ini, perempuan ini, anak kecil ini. Dan yang ini juga sama, Marina bilang kalau ini versi besarnya, ini mirip aku juga, dia bilang gitu nih, fotonya kayak gini. Dia kan kalau misalnya dia mau komunikasi sama lo itu, dia ceritanya kayak gimana? Kayak dia ngomong atau dia yang bisik-bisik atau yang kayak gimana? Kalau misalkan dia mau komunikasi sama gua, kita lewat batin. Tapi kalau misalkan dia mau masuk ke badan gua, kayak misalkan dia mau kenalan sama teman-teman gua, karena dia kan mau punya teman banyak, dan akhirnya dia mau kenalan sama teman-teman gua, itu dia masuk ke badan gua. Secara gak langsung dia masuk ke badan gua. Itu biasanya dia kalau masuk lewat ini leher gua, kalau dia udah masuk nanti tatapan dia beda, dan omongannya pun beda, dan kepalanya dia biasanya ke kiri. Dia lebih karena ini ya, karena abis ya. Gitu. Dan gue bisa praktekin sih sedikit, tapi nggak persis sih, tapi gitu. kurang lebih kayak gitu. Jadi tuh dia tuh misalkan dia udah masuk, nanti biasanya gue begini. Pertama gue manggil dia dulu, kalau misalkan udah manggil, jadi dia biasanya gini, terus sambil mukanya gini ketawa. Ih serem banget. Gitu, sambil nyengir gitu. Ini kan kalau gini gue, kalau dia tuh misalkan kayak gitu, dia bisa gitu senyum-senyum. Sumpah serem banget. Ya emang teman-teman gue pada takut semua karena bener-bener tatapan jin ya, kayak gitulah. Itu bener-bener patah dan gak kayak gue. Kalau gue tuh ngomong cepet, dan dia tuh kalau ngomong logatnya lama banget. Udah dia gitu masih bahasa Indonesia banget kan. Terus menurut lu seneng gak sih kalau dia tuh sama lu gitu? Enggak seneng. Dulu sih gue nganggap dia sahabat gue karena dia baik ke gue, sering nemenin gue kemana-mana. Dia bilangnya kayak, aku menemani kamu kemana-mana, aku ada buat kamu gitu, saat kamu sedih, saat kamu senang. Tapi dia nggak kayak gitu. Saat gue sedih dia malah ngebawa gue buat bunuh diri dan melupain Tuhan gitu. Dia tuh kayaknya tuh kalau dia si Vini lagi sedih itu dia kayak malah ngehasut Vini buat yang enggak gitu kan. Terus hikmah yang bisa diambil dari ini sih banyak banget ya. Pokoknya pada saat kondisi kalian lagi banyak pikiran, lagi stres, punya masalah, itu lebih baik kalian cari teman buat cerita, jangan dipendam sendiri. Jangan kayak gue, karena gue mendem sendiri waktu itu. Gue bener-bener gak cerita sama siapapun. Ya udah, akhirnya karena gue mendem sendiri sampai akhirnya gue stres, dan sampai dia tuh nemuin si Marina. Jadi menurut kalau kalian yang suka berpikir yang enggak tuh mendingan bisa jangan dipendem lah, sebenarnya tuh cerita ke orang tua atau ke teman kalian. Kalau Vini ini orangnya pemendam, dia tuh dia sekarang aja gue baru bisa up to speak ke orang lain. Sebelumnya gue nggak pernah, gue selalu menyendiri sampai tengah malam tuh gue menyendiri, nangis sendiri di kamar gitu. Ya udah kayak gitulah.
Oke. Kapan terakhir lu ketemu sama dia? Marina. Waktu itu gue waktu mau di ruqyah itu dia nggak berani masuk ke tempat ruqyah gue karena dia takut, dia nunggu di luar. Dan pada saat gue pulang dia ikut masuk ke mobil, dan itu dia nampakin mukanya dia dan bener-bener hancur mukanya, rambutnya panjang dan matanya itu serem banget, dan dia ngototin gue gini. Terus lu pertama lihat itu dia, lu kaget atau gimana? Pertama kali gue ngeliat pada saat itu kan gue lagi pusing banget tuh kepala gue, terus gue tidur terus gue melek, itu kan kelihatan kan di depan muka gue banget. Terus akhirnya gue merem lagi, gue baca doa, dan pas gue melek lagi dia udah nggak ada. Tapi di situ dia bilang sesuatu nggak sama lo? Dia marah. Dia marah, dia bilang kamu jahat, kamu kenapa? Oh, jadi si Marina ini nggak suka mungkin kalau lo di ruqyah gitu. Sumpah ya sih. Tapi alhamdulillah itu gue prosesnya lama banget. Gue berdoa, gue sholat, minta disembuhin dari penyakit kayak gitu, sampai akhirnya gue sembuh sih, alhamdulillah. Tapi berarti sekarang yang bisa lo ambil tuh, lu nggak boleh yang namanya menyendiri. Mungkin ada satu titik yang benar-benar lu nggak bisa cerita, tapi lu harus cerita. Serahkan ke Allah sih. Gue lebih dekat sama Allah gitu sekarang, karena emang Allah kan yang punya segala-galanya. Dan datangnya Marina pun karena atas izin Allah juga, nggak mungkin dia datang. Supaya si Vini ini bisa cerita ke orang, ya. Jadi hikmahnya semakin dekat sama Tuhan. Ya gitu. Betul. Jadi gue lebih dekat sama Allah lah istilahnya. Oke, segitu aja ceritanya Vini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa mampir juga ke channel YouTube dia. Nanti ini channel YouTube-nya, dan ini Instagramnya. Jangan lupa like kalau kalian suka, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga untuk bisa membantu channel gue ini supaya makin berkembang. Kalau kalian suka sama cerita horornya, nanti kita bakalan bikin konten-konten horor lainnya. Oke? Dadah, see you next time.